Perkenalkan, nama saya Yunita Priana, NPM 5021210. Saya perwakilan dari kelas 4F. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Model, Struktur, dan Integrasi Pengembangan Kurikulum dengan mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah pola atau pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Tidak hanya kurikulum, semua kegiatan pasti memiliki model pengaturan tertentu. Misalnya model pembelajaran, kegiatan, pariwisata, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya model, pengembangan kurikulum bisa berjalan sistematis dan lebih terarah. Model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu The Administrative atau Line Staff. Model ini menggunakan prosedur garis staff atau garis komando dari atas ke bawah atau top down. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Yang kedua yaitu The Grassroots Model. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang sumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Yang ketiga yaitu The Demonstration Model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Yang keempat yaitu Backup Camp System. Ada 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembang kurikulum. Yang A, pertama yaitu menentukan arena pengembangan kurikulum. B, memilih dan mengikut sertakan pengembang kurikulum. C, pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum. D, pelaksana kurikulum secara sistematis. Dan E, evaluasi kurikulum. Yang kelima yaitu Taba Inverted Model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktek, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Yang keenam yaitu Roger Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Carl Roger. Ia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Yang ketujuh yaitu The Systematic Action Pressure Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Yang kedelapan yaitu Emerging Technical Model. Model teknologi ini terdiri atas 3 variasi model. Yang pertama yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Selanjutnya, model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum adalah kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pertama, integrasi kurikulum diklasifikasikan menjadi 3 tahapan, yakni integrasi kurikulum satu disiplin ilmu, integrasi kurikulum beberapa disiplin ilmu, integrasi kurikulum campuran. Kedua, model integrasi kurikulum yaitu fragmented, cognited, nested, questioned, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, networked. Ketiga, pelaksanaan pengembangan integrasi kurikulum bisa dilakukan dengan beberapa langkah atau tahapan. Pertama, melihat tujuan integrasi pembelajaran. Kedua, klasifikasi pengintegrasian tema materi. Yang ketiga, pemanduan konsep dalam pembelajaran terintegrasi. Baik, selanjutnya yaitu struktur kurikulum SD. Di sini bisa dilihat yaitu mata pelajaran kelompok A dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang pertama yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yang kedua PPKN. Yang ketiga Bahasa Indonesia. Yang keempat Matematika. Yang keenam yaitu IPA. Dan yang ketujuh itu IPS. Kelompok B yang pertama ada SBDP, yang kedua yaitu PJOK. Penjelasan tentang struktur kurikulum 2013 di SD, itu yang pertama, mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Kedua, mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan
dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Yang ketiga, mapel kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. 4. Muatan lokal dapat membuat bahasa daerah. Yang kelima, 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 35 menit. Keenam, beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 40% dari waktu kegiatan tatap muka dan mata pelajaran yang bersangkutan. Yang ketujuh, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. 8. Untuk mata pelajaran seni budaya dari prakarya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dan 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Aspek yang dapat diikuti diganti setiap semesternya. Yang kesembilan, khusus untuk madrasah, struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama. 10. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas pendidikan kepramukaan itu wajib, usaha kesehatan sekolah atau UKS, palang merah remaja atau PMR, dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan. Yang terakhir, pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti.